Jadi sekarang itu saya kalau dengar orang-orang bilang hijrah, kata-kata hijrah itu, saya jadi serem juga. Kenapa kita suka menjustis menilai orang seolah-olah sudah menjadi ahli neraka? Yang terpuruk hari ini pun kalau Allah ingin mengangkat jadi terangkat. Yang baik hari ini bisa dibalik. Saya menyaksikan, di kawasan Aqsa itu ada sekitar 14 pintu, dan semuanya dijaga ketat sama tentara Israel. Semuanya memegang senjata laras panjang. Ya, AK. Sampai jamaah saya mau masuk tuh sampai, Mas Faang, saya nggak berani. Kenapa? Ada tentara bawa senjata. Saya pengen dapat satu hujah yang paling ini buat teman-teman, motivasi juga buat teman-teman yang sekarang mungkin masih di musik nih, mempertahankan mereka di musik, karena banyak juga yang akhirnya malas bermusik karena pengharaman-pengharaman yang terlalu, ya maksudnya itu sekarang itu fenomena sekarang yang kayaknya gencar banget gitu. Sampai saya juga pernah ketemu Ustadz Dasad Latif, terus dia bilang, kenapa teman-teman kamu itu harus pindah, katanya gitu. Kenapa harus pindah? Kenapa nggak di situ aja? Ya maksudnya itu untuk memperkuat hati kita supaya jalur kita yang di sini juga lanjutkan gitu. Jangan sampai ditinggalkan gitu. Jadi gini, kami selalu belajar bahwasanya kita berangkat dari kita sendiri dalam menilai, bukan menilai mereka. Kalau ada orang dikatakan dia mau hijrah, husnudon, jangan disuudon, jangan prasangka buruk dengan orang mau hijrah. Oh, hijrah apaan tuh? Nah, nggak usah ngomong begitu. Hijrah itu berat, istimewa loh. Kita terharu loh dengan orang hijrah dalam keadaan dia, sebab yang selama ditekuni barangkali adalah sesuai dengan hawa nafsunya kan, tapi ternyata meninggalkan. Nah kalau kita santri nggak pernah, ibaratnya godaannya begitu-begitu aja kan, mau lempeng-lempeng memang selama ini dia begitu. Tapi saya terharu, terenyuh dengan mereka yang biasa hidup dengan menuruti hawa nafsunya, bebas sebebas-bebasnya, tapi dia masuk wilayah hijrah. Sehingga itu katakan hijrah yang serius itu menghapus dosa juga. Kan begitu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Dia membersih dosa, kita ini banyak dosa. Makanya jangan berasangka buruk dengan orang yang berhijrah. Nah, tinggal nanti kualitas hijrah itu yang perlu kita perhatikan. Ada yang hijrahnya 100%, 90%, 80%. Biarpun 10% juga hijrah loh ya. Cuman kadang-kadang kita tuh ada orang congkak beragama itu menilai, hijrah apa-apaan tuh? Oh, hijrah masih begitu. Loh, mungkin dari sisi ini masih begitu, tapi ada sisi lain sudah berubah. Hijrah kok masih begitu aja? Begitu yang kau lihat. Malamnya sudah nangis loh dia. Kita nggak tahu kan masalah nangis laporan kita. Sudah, jangan biasa prasangka buruk dan orang. Sudah. Kalau orang lihat hijrah, saya kadang-kadang lihat, dengar berita Buya, fulan hijrah. Dia hanya hebat. Biarpun kita tidak kenal, tapi ya kita punya lagu hijrah juga. Ya, syair hijrah. Maaf Bu ya, motong. Apa itu? Jadi sekarang itu saya kalau dengar orang-orang bilang hijrah, kata-kata hijrah itu, saya jadi serem juga. Serem dalam artian gini, karena saya ada beberapa teman yang akhirnya kok tugas Tuhan dia wakilin ya gitu. Wah ini salah. Ya Allah ya Rob gitu. Satu kalimat itu kadang karena yang menyuarakan sebagian orang yang misalnya, jika ada satu kalimat yang tiba-tiba dimasyhurkan dari sekelompok orang misalnya, yang memang sedikit dia adalah keras, maka kalimat itu menjadi nilai keras. Coba kalau kita bicara tentang jihad, seandainya jihad muncul, kalimat jihad kan ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kok tiba-tiba ada satu orang yang memang lembut hati ngomong jihad, lalu memaknai jihad itu luas. Jihad itu adalah bagaimana kau sabar dengan istrimu, kau sabar dengan... Akhirnya disuarakan setiap saat. Rupanya kalimat jihad menjadi indah. Nah, sama hijrah ini mungkin karena menyuarakan suatu ketika ada kelompok yang mungkin gampang menjustis orang misalnya, dan kita pun tidak boleh prasangka buruk dengan sebagian teman-teman yang masuk hijrah kemudian menjustis. Mungkin dia juga bergurunya juga dengan siapa, dengar dari siapa. Nah, kan mengatakan dia salah juga jangan juga kan. Yang jelas jika ada orang hijrah hendaknya kita sambut mereka. Ya kan? Kemudian ya,
bagi orang yang hijrah dari sesuatu, kita lihat, tonton dari musik ya. Nah, tadi kan bicara musik ya. Apakah orang hijrah dari musik kemudian harus meninggalkan musik dan sebagainya? Tentunya bagi mereka yang meyakini musik haram tentu akan meninggalkannya. Akan tapi kan sudah kita jelaskan demikian. Tapi setelah kami jelaskan, Anda pun yang pemusik boleh memilih. Barangkali Anda sudah punya kegiatan yang berbeda. Saya akan tinggalkan musik saya karena saya punya peluang dakwah yang lebih cakep lagi. Sehingga saya tidak akan menekuni dunia musik. Lah, makanya yang berhenti pun juga tidak perlu kita caci. Maka sekarang yang perlu kita ajak ngobrol manis yang masih terjun dalam dunia yang selama ini ditekuninya. Agar merubah perlahan, mulai dari lagu-lagunya, syair-syairnya, sampai cara menyajikannya dan sebagainya. Itu kan perlahan ya. Mulai aja dulu. Jadi mungkin nanti cara menyajikannya lebih indah lagi. Indah itu maksudnya menjadi lebih baik, bukan 100% harus berubah begini, enggak. Iya. Mungkin ya tahun ini cara saya menyajikan konser saya masih abu-abu lah. Tapi insya Allah 6 bulan ke depan abu-abunya sudah mulai agak putih lah. Tapi kan diizinkan untuk membuat perubahan dong. Iya. Jangan langsung, wah gombal itu hijrah apaan tuh, hijrah masih begitu lah. Kok busuk banget kita punya hati. Merubah itu nggak gampang loh ya. Merubah kebiasaan di rumah saja susah ya. Sulit. Ada seorang yang sudah hijrah, ternyata istrimu kok belum pakai apa? Hijab. Loh, jangan dicaci dia. Ini mungkin sudah nasihati. Mungkin istrinya juga pengen rindu tapi belum bisa hari ini. Mungkin sudah berjanji tahun depan. Tapi kita terlalu buru-buru, ini Ustadz gombal, ini apa ini hijrah apaan? Istrinya masih pakai rok mini dan sebagainya. Loh, kok jelek banget? Bisa saja sang suami sudah merayu setiap hari. Dan istri pun sudah menyambutnya. Cuman abang jangan sekarang dong bang. Kan perlahan dong bang. Satu mungkin rok saya setiap minggu deh belikan rok baru tambah 5 cm ke bawah bang. Nah ya, berarti berapa minggu selesai? Kan gitulah. Artinya semuanya perlu proses. Jangan kita itu menganggap harus berubah, harus ini. Anda menyiksa orang. Memang ada orang yang di saat hijrah langsung ada. Itu kan berbeda-beda. Makanya kalau misalnya ada 100%, 80, 50 ada. Ya. Tapi jelas kita sambut. Nah, kemudian yang masih menekuni dunia musik, harapan kami adalah di saat dia menuliskan syair-syair, bait-bait apa syair musik, maka yang terbayang di benaknya adalah ini akan membuat perubahan. Bukan menjadikan orang melakukan keharaman. Nah, itu kan niat di dalam hati kan. Jadi syairnya pun harus bermakna. Dan ini akan abadi sepanjang masa. Duh, sekarang kita nggak kurang topik loh. Orang cerdas nggak kurang topik loh ya. Untuk bisa menjadi punya topik yang nggak kurang, yang indah macam-macam ya. Nah, hari ini, apa saja bisa. Tentang keindahan bercinta, kita bisa arahkan. Tentu cinta yang halal kan, begitu ya. Nah, ada saja bagaimana orang mencintai. Apakah tidak boleh seorang, oh aku rindu kepadamu, selalu terbayang-bayang wajahmu. Hah? Bahkan setiap ada angin berhembus, aku ingat kepadamu. Tak taunya istrinya, kan boleh ya? Jadi kita bisa saja membawa dengan syair-syair indah. Seperti dalam syair-syair Arab, syair-syair ghazal, syair cinta. Dan akhirnya memang, kalau orang nakal membawa syair cinta kepada, ini urusan dia, kan begitu ya? Tapi hendaknya, setiap pemusik di saat membuat syair itu harus biasakan niat, semoga ini punya kebaikan. Tujuanku adalah ini loh ya. Ini saja mulai dari sini. Nah ini kan pelan-pelan ya kan gitu ya. Jadi niat itu yang akan dinilai oleh Allah. Semoga plong tuh ya. Panjang musik manusia. Iya, Masya Allah. Tapi kan biar plong. Biar plong. Maksud dan yang berhenti biarkan dia berhenti. Yang masih, ayo kita ingin menjadi pejuang mujahid dengan bermusik. Mujahid keluarga. Mujahid anak-anak muda. Kita ingin membuat tren anak muda yang lalu mengatakan zina no dengan sebuah lagu, ya kan, tren, ya kan, melakukan haram no, ya, mabuk-mabuk no dengan data buat lagu kan bisa saja, tentunya dengan keahlian seorang pemusik kan begitu. Dan dengan begini kita akan menolong anak-anak muda yang saat ini ke bawah sama kawan-kawan melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga punya tren yang bagus itu loh. Jadi kita harus punya ide-ide cemerlang untuk membawa umat dengan catatan keindahan, bukan caci maki. Bukan memaksa, bukan merendahkan. Masya Allah. Terus tadi langsung tunai itu Mas Pang dari cerita temennya di karaoke. Kan ide-ide seperti itu ya Bu ya? Nah, makanya kalau di tempat-tempat seperti itu bagian masing-masing. Biarpun seandainya, apakah tidak boleh tujuan baik ke tempat
tempat semacam itu. Nah, kalau memang orangnya masuk ke tempat itu dan bagi dia adalah bisa dan sah, tapi tidak usah dipaksa kami masuk ke sana misalnya. Nah, ini kan bagian masing-masing kan ya kan gitu ya. Nah itu Bu ya, maaf Bu ya. Udah hampir beberapa tahun, mungkin dari tahun 2012 kita sudah meninggalkan tempat-tempat yang kayak gitu Bu ya, kayak klub dan segala macam. Ada sempat kita juga untuk menentukan menentukan terus manggung di situ atau tidak, itu keputusan itu kita sempat curhat juga ke beberapa guru gitu. Ada yang bilang terlanjutkan, itu dakwah. Ada yang bilang haram karena semua di situ banyak yang haram. Akhirnya kita putusannya jadi tengah-tengah Bu ya. Bukan karena dakwah atau bukan karena di situ haram, tapi karena kita yang lebih nggak kuat, karena iman kita tipis. Akhirnya kita berhenti aja dari situ gitu. Apakah putusan itu salah Bu ya? Sah untuk menjaga diri. Kalau tadi kan kami sampaikan, kalau kita masuk ke tempat tertentu, ingin membuat perubahan. Kalau khawatir kita yang berubah, ya jangan dong, kan gitu ya. Jangan sok jadi pahlawan, kitanya jadi korban, kan gitu. Ya kalau memang kita merasa sah dan itu bentuk keimanan. Yang mampu silakan, yang lainnya biar. Dan semua orang tidak boleh sok jadi pahlawan yang paling hebat. Bahkan harus waspada. Wah, aku nggak apa-apa. Sombong dulu itu akan jadikan dia runtuh. Makanya kadang-kadang, wah kalau bagian itu bukan bagian saya lemah kok, biar yang lain saja yang kuat-kuat saja. Iya, itu dia. Dan kalau memang mungkin yang masih masuk wilayah tersebut, harus ada target. Tanda ketulusannya di dalam dia mengajak, tentunya tidak dengan cara keras ya, tapi ada target. Apa sih yang berubah setelah itu? Pesan apa? Apakah setelah itu ada yang telepon? Bang, aku mau ikut Bang, gimana Bang? Ngaji ada itu, harus ada target, pesan halus yang kita sampaikan. Itu dia. Jadi yang namanya dakwah itu harus masuk ke bermacam-macam model kehidupan manusia. Tentunya dengan model-model cara yang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kalau gitu berarti modalnya dari mana Bu ya? Kan kayak contoh saya gitu kan, saya walaupun tadi ya punya modal sekolah Islam gitu, tapi kan cuman tahu baik, tapi baik kan relatif Bu ya, gitu. Modalnya mulainya dari mana Bu ya? Pertama, siapa yang tahu segalanya? Allah. Tidak ada, ya kan? Dari manusia nggak ada ya. Dan ilmu pun berbeda-beda antara ustadz dengan ustadz. Nggak ada yang paling mengetahui segalanya. Maka dari itu sebetulnya, biarpun kita sudah tahu, sesungguhnya kita banyak yang tidak tahu. Nah, karena kita banyak yang tidak tahu, ya kan sok tahu. Sehingga paling indah adalah jika tidak tahu, bawa kepada yang tahu. Nah, dakwah itu, ini kembali pada dakwah untuk ke situ nanti. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu membawa orang kepada kebaikan. Bawa. Bukan ceramah. Saya ngomong dakwah ceramah. Mengajak, membawa, terserah. Kalau bawa fisik, membawa jiwa itu sama. Membawa fisik, yang punya pesawat pakai pesawat, yang punya bis pakai bis, yang punya becak, bonceng, semampunya dong. Membawa rohnya kepada kebaikan juga bermacam-macam cara. Membawa orang kepada kebaikan bermacam-macam cara. Yang bisa ngomong dengan saya punya duit kaya raya ini. Wah, duit saya banyak dulu. Allah, saya punya bisa menghasilkan miliaran ini. Saya bisa dengan duit saya membuat satu program yang di dalamnya membawa orang kepada kebaikan, atau dengan tenaga kita, atau ide kita. Jadi berdakwah itu jangan dianggap hanya dengan ceramah. Termasuk jenis dengan tenaga kita. Coba, mungkin saya punya bekal satu ilmu yang saya amalkan, suri toladan. Contoh, seorang pemusik, kalau dia bicara sholat duha, itu jauh lebih dahsyat daripada seorang ustadz ngomong sholat duha. Karena apa? Wah, ini kok bisa? Apalagi seorang pemusik yang mungkin selama ini konser, tapi tetap mengatakan, saya tidak meninggalkan tahajudan. Loh, dahsyat. Ini kok masih mikir tahajud? Saya mendengar suatu ketika saya pemusik sudah lama, tapi saya tidak pernah minum alkohol. Apa tidak bernilai plus itu? Allah. Nah, ini kalimat sederhana. Itu lebih dahsyat daripada ngomong ustadz, kamu jangan minum ini dan sebagainya. Maksudnya semuanya itu sebenarnya punya satu senjata pamungkas di dalam membawa pesan-pesan keutamaan, maziyah di dalam membawa orang kepada kebaikan. Makanya hendaknya semua menggali potensi dirinya untuk membawa orang kepada kebaikan, dan jangan sampai ada yang merasa tidak bisa membawa orang kepada kebaikan. Ini yang kami sampaikan. Anda bisa membawa. Tidak usah nunggu alim dulu, tidak usah nunggu kaya dulu. Hari ini sudah bisa memulai. Ya bawa aja, ikut saya dong kepada ustadz ini, gitu saja selesai. Ngapain minum kopi sana? Yang nasihat itu orang lain, kita tinggal ketawa-ketawa gitu. Itu yang berat, ya. Gara-gara
Wali sering nyanyi lagu religi malah disuruh ceramah sekarang. Ya, Ya Allah ya Allah. Bener. Ilmu kita masih ini ya istilahnya gitu. Ilmu ceramahnya kita topiknya jelas ya, ceramahnya bahwasanya Assalamualaikum, saya itu belajar pada Ustadz ini, besok datang sama-sama saya ya, gitu aja paling enak. kalau nolak boleh ke sini. Enggak ya, datangnya Assalamualaikum, cuman ceramahnya bukan fatwa kan. Iya, Sesuai dengan cerita bahwasanya saya ingin bercerita kepada Anda tentang saya. Saya masih pengalaman saya bahwasanya semoga dengan ini Anda segera mencari guru-guru untuk menjadi benar seperti saya mencari guru. Bukan kita mengajari dong. Itu. Nah, gitu. Oh, oke, dapat jawabannya ya. Berarti nggak boleh nolak ya. Oke, besok di masjid mana dulu nih? Jangan. Waduh, Masya Allah banget Bu ya. Ini sebenarnya pertanyaan kita tadi agak iya terpencar ya gitu, tapi langsung terkumpul gitu. Oke, Masya Allah. Berarti tadi satu mulai aja dulu ya. Mulai. Urusannya kebaikan. Mulai guru. Nanti Insya Allah akan dipantaskan gitu. Itu keren Ada banget. ngomong loh, saya belum pantas ngajak, gimana saya ngajak orang. Loh terus kapan kamu ngajak orang? Gitu. Yang nggak pantas-pantas kok. Angin repot. No? Justru kadang kita punya kan sudah ngajak secara mental, secara moral kan. Saya sudah ngajak kok masih begituan kan nggak enak lah perlahan gitu ya. Yang penting ajak dulu. Kemudian ada satu hal yang ini janji dari Allah. Jika engkau menolong orang lain dalam kebaikan, Allah akan nolongmu loh ya. Saya itu nggak baik, tapi saya nolong orang untuk baik. Makanya kalau ada orang katanya, wah dia nggak bener, tiba-tiba membantu seorang fakir dalam sebuah kebaikan, dia tunggu dia. Tunggu aja dia. Akan ditolong oleh Allah. Contohnya apa? Orang dia nggak sholat dan sebagainya. Cuman dia punya uang dan sebagainya. Ya kan? Taunya ada musola samping rumahnya nggak? Lalu membantu dia. Membantu kebaikan. Mendorong orang-orang biar bisa nyiapkan perangkat sholat. Lihat, tunggu dia. Karena Allah sudah berjanji, Allah fi aunil abdi maka abdu fa'niyah. Dia nolong orang agar sholat. Dia akan sholat dengan sukarela nanti. Makanya menolong kebaikan itu harus kita lakukan. Karena apa? Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tolong orang lain. Dengan harta kita, dengan omongan kita, dengan ajakan kita. Yang salah itu dakwah itu merendahkan orang lain biar dia baik. Waduh, memang biar dia harus gini buat kok baik. Jadi Tuhan malah. Udah kok seolah-olah dia sudah ya kayak saya, kayak saya. Iya. Mas Faang, jazakumullah khair nih untuk waktunya Buya, untuk ilmunya, Masya Allah. Luar biasa hari ini saya belajar banyak. Semoga teman-teman juga yang di rumah bisa mendapatkan informasi yang banyak. Insya Allah kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi di sini ya Mas Faang. Buya, Masya Allah, jazakumullah khair Buya. Terima kasih Buya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Doakan dalam sholat di tengah malam, insya Allah ya. Jadi gimana Mas Faang? Plong? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di Biar Plong. Ya, biar belum.